Hai, balik lagi di channel A Math Diary. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai function and linear graph. Untuk soal yang pertama, di sini pertanyaannya adalah diketahui poin A itu koordinatnya negatif 2,3 dan poin M itu koordinatnya 3,6. Jika titik M adalah midpoint. Nah, midpoint itu adalah titik tengah dari A dan B. The coordinate of point B is at. Jadi yang ditanyakan adalah koordinat titik B. Titik B-nya kira-kira di mana? Nah, biar mudah kita mendapatkan jawabannya, maka kita gambarkan dulu nih. Titik A sama titik M lokasinya pada koordinat kartesius itu di mana? Jadi kita mulai dengan menggambar garisnya. Misalnya ini adalah sumbu X-nya ya. Oh, maaf. Sumbu X-nya nih. Lalu sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya misalnya di sini. Lalu seandainya di sini kita pakai satu grid lines, satu grid square itu adalah satu unit, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Lalu yang negatif juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini adalah sumbu X-nya, dan yang ke atas itu sumbu Y-nya. Lalu yang di sumbu Y-nya kita bikin juga, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke bawah juga di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita letakkan lokasi titik A dan juga titik M. Titik M kita udah tahu ya lokasinya di mana. M itu 3,6, berarti kalau kita bikin garis putus-putus di sini, maka titik M itu di sini. Sedangkan titik A-nya itu berada di min 2,3. Min 2,3 berarti di sini. Nih. Nah, sekarang kita lihat kalau titik M itu berada di tengah-tengah titik A dan B. M itu kan di tengah-tengah nih. Berarti titik M-nya bakalan di sekitar sini ya. Titik B-nya bakalan di sekitar sini karena M-nya mau di tengah-tengah. Jadi A-nya di sini, B-nya kemungkinan di sini. Tapi koordinatnya di mana kita mau cari itu. Jadi koordinat. Kalau koordinat maka X-nya di berapa, Y-nya di berapa. Posisinya terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya berapa. Nah, kalau kita perhatikan dari titik A ke titik M, jaraknya itu sekitar begini nih. Karena M-nya di tengah-tengah, maka jarak dari M ke B itu juga harus sama dengan jaraknya dari titik M ke titik A. Kan dia di tengah-tengah tuh, jadi jaraknya mesti sama. A ke M sama dengan jarak M ke B. Biar sama, kita coba bikin bantuan dengan menggunakan segitiga. Jadi kita bikin segitiga kayak gini. Ternyata kalau ke kanan itu ada 5 kotak, ke atas 3 kotak. Biar garis miringnya itu sama juga, kita lakukan hal yang sama dari titik M. Ke kanan 5 kotak, ke atas 3 kotak. Gini. Nah, artinya kalau A ke M-nya itu ke kanan 5 kotak dan ke atas 3 kotak, maka dari M ke B juga harus sama, ke kanan 5 kotak, ke atas 3 kotak, sehingga kita dapatkan posisi titik B. Jadi titik B-nya posisinya di sini. Saya gambarkan dengan warna biru ya.
Ini titik B. Jadi lokasi titik B-nya di mana? Kita tarik ke bawah. Ini adalah koordinatnya pada terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu Y. Jadi koordinat titik B itu adalah 8,9. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Di sini diketahui the equation of a function is y equals negative 3x plus 7. Lalu di poin A, ketika nilai x-nya sama dengan 6, kita akan mencari nilai y-nya berapa. Sedangkan di poin B itu kebalikannya, ketika nilai y-nya sama dengan 19, maka nilai x-nya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, seperti biasa ya, kalian bisa menggunakan machine function, boleh juga menggunakan cara yang aljabar. Lalu mulai dulu dari cara menggunakan machine function. Karena fungsinya adalah y sama dengan negatif 3x ditambah 7, maka nanti machine functionnya adalah pertama dikalikan dengan negatif 3. Setelah dikali negatif 3, inputnya nanti kita tambahkan dengan 7. Di sini input, di sini output, di mana inputnya itu merupakan nilai x dan outputnya adalah nilai y. Jadi untuk mencari nilai y, kita masukkan x-nya itu 6 atau inputnya 6. 6 kita kali negatif 3, jadinya nanti negatif 18 ya. Setelah kita kalikan, kita tambahkan dengan 7. Jadi nilai y-nya adalah negatif 18 ditambah 7, di mana hasilnya nanti negatif 11. Lalu gimana untuk mengerjakan yang nomor B? Nah, karena di B ini yang diketahui adalah output, maka kita kan nyarinya kebalik ya. Kita punya output, lalu kita mau mencari input. Seperti yang kita pelajarin di kelas, maka tandanya kita balik atau inverse-nya ya. Dari 7 plus 7, maka yang dari output ke input itu dikurangin 7, lalu hasilnya nanti karena di awal di fungsinya itu dikali negatif 3, maka kebalikannya adalah dibagi sama negatif 3. Jadi nanti untuk mencari nilai x-nya, pertama y-nya itu yang 19, kita kurangin 7 dulu, di mana hasilnya adalah 12. Lalu nanti hasilnya kita bagi sama negatif 3. 19 dikurangin 7, 12. 12 dibagi sama negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Jadi nilai x-nya adalah negatif 4. Nah, bagaimana dengan cara yang menggunakan aljabar? Nanti cara aljabarnya saya tulis di sini ya. Untuk yang cara aljabar, berarti kita tinggal gantikan nilai x atau y-nya. Di sini kita punya y sama dengan negatif 3x ditambah 7. Jadi y-nya itu sama dengan, karena yang kita mau cari adalah y, maka kita masukkan nilai x yang sudah kita ketahui. Ingat, negatif 3x itu artinya negatif 3 dikali x. Karena x-nya sama dengan 6, maka negatif 3 dikali sama 6, lalu tambah 7. Negatif 3 dikali 6 hasilnya negatif 18, ditambah 7 berarti hasilnya negatif 11. Sama ya. Lalu kalau yang B, y-nya negatif 3x ditambah 7. Nah, di sini yang diketahui adalah y-nya, berarti y-nya kita masukkan 19, negatif 3x plus 7. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai x-nya. Seperti yang sudah kita pelajari di semester lalu tentang linear equation, maka kita sekarang sudah bisa nih menggunakan pindah ruas. Jadi, pertama negatif 3x-nya, dia pindah ke sebelah kanan jadi plus 3x. Lalu, 7-nya tetap di
Oh maaf, tadi negatif 3x-nya pindah ke kiri ya. Negatif 3x pindah ke kiri, jadinya 3x. 7-nya tetap di sebelah kanan. Lalu 19-nya pindah ke sebelah kanan. Karena awalnya dia positif, pindah ke kanan, maka menjadi negatif. 7 dikurangin 19. Jadi 3x-nya sama dengan negatif 12. Sehingga nilai x-nya, ini sama-sama kita bagi 3 ya. Negatif 12 dibagi 3 hasilnya negatif 4. Untuk problem ketiga, di sini pertama saya mau ganti dulu, ini soalnya bukan 3 grid square ya, tapi 1 grid square. Masalahnya nanti akan mempengaruhi gambar kita ya. Nah, di soal ini perhatikan instruksinya terlebih dahulu. Pertama, kita diminta untuk complete the table, artinya kita akan melengkapi tabel yang masih kosong. Lalu, use 2 grid square to represent 1 unit on the x-axis. Maksudnya kita akan menggunakan 2 kotak untuk merepresentasikan 1 unit pada sumbu x, dan 1 grid square to represent 1 unit on the y-axis to plot the points. Jadi nanti pas kita gambar, di sumbu x-nya itu, kita akan menggunakan 2 grid square untuk merepresentasikan 1 unit, dan di sumbu y-nya, 1 grid square, 1 kotak, untuk merepresentasikan 1 unit. Tapi sebelum itu, pastinya kita perlu melengkapi tabelnya terlebih dahulu. Di sini, kita hanya disediakan nilai x-nya, tapi nilai y-nya belum ada, berarti kita cari dulu. Jadi, karena fungsinya y sama dengan 9 dikurangin 2x, dan nilai x-nya diketahui, yang pertama yaitu negatif 5. Saat x-nya negatif 5, maka y-nya sama dengan 9 dikurangin 2 kali negatif 5. 9 min 2 dikali min 5 berarti plus 10 ya. Jadi 19. Jadi di sini nanti 19. Lalu yang kedua, y sama dengan 9 dikurangin 2 dikali negatif 3. 9 ditambah 6 jadinya 15 ya. Jadi di sini 15. Lalu selanjutnya min 1, x-nya minus 1 berarti 9 dikurangin 2 dikali min 1. Jadi y-nya itu sama dengan 9 tambah 2 jadi 11. Lalu selanjutnya y sama dengan 9 dikurangin 2 kali 1, jadinya 9 dikurang 2 sama dengan 7. Lalu yang ketiga, yang terakhir, x-nya sama dengan 3, sehingga y-nya itu 9 dikurangin 2 kali 3. Jadi 9 dikurangin 6, jadinya 3. Nah, selanjutnya kita plot ke koordinat kartesius. Tapi sebelum itu kita mau mencari titiknya dulu nih. Kalau x-nya min 5, y-nya 19, maka koordinatnya adalah minus 5,19. Yang kedua, negatif 3,15. Yang ketiga, negatif 1,11. Yang keempat, 1,7. Yang kelima, 3,3. Nah, setelah selesai, berarti kita tinggal menggambarkan. Ingat, saat menggambarnya perhatikan petunjuk tadi. Di sumbu x-nya 2 grid square, 2 kotak untuk merepresentasikan 1 unit. Misalnya saya gambarkan sumbu x-nya seperti ini. Ini sumbu x-nya misalnya. Maka jika nolnya mulai dari sini, ini nolnya ya. Misalnya nolnya di sini, maka satunya itu kelang 2 kotak. 1, 2, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Begitu juga dengan sumbu y-nya. Kalau di soal tadi diminta sumbu y-nya itu 1 kotak 1. Nah, di sumbu y-nya ini 1 kotak mewakili 1 unit. Jadi per kotak itu 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini adalah sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke ini satu ya. Satunya di sini, ini negatifnya. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai bawah. Nah, sekarang kita lihat lagi koordinatnya tadi. Yang pertama negatif 5,19. Negatif 5,19 ini kita gambarkan garis putus-putusnya biar lebih mudah melihatnya. Berarti di sini poinnya. Lalu negatif 3,15, negatif 3 di sini. Berarti nanti di sini poinnya ya. Lalu selanjutnya lagi min 1,11, min 1,11 di sini berarti. Selanjutnya lagi 1,7. Lalu 3,3. 3,3 di sini. Nah, karena ini merupakan function, sehingga kita hubungkan titik-titik tersebut dengan menggunakan garis. Sorry, garisnya jelek ya. Itu. Nah, sekarang barulah kita mendapatkan yang namanya function grafik dari function Y sama dengan tadi 9 dikurangin 2x ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini, which of these lines represent the function Y sama dengan negatif 2x plus 3? Choose and give your explanation on the next page. Jadi di sini kalian diminta untuk memilih garis yang mana yang memiliki persamaan fungsinya adalah Y sama dengan negatif 2x plus 3. Caranya gimana? Kita udah pernah belajar. Jadi persamaan suatu garis kalau kita lihat dari gambarnya itu bisa kita cari dengan menggunakan format seperti ini. Y itu sama dengan kotak X atau koefisiennya. Kotak itu menyatakan koefisien dari variabel X ditambah sama konstantanya, di mana koefisien dari variabel X-nya itu adalah gradiennya, gradien garis ya, dan konstantanya itu atau nilai yang tidak ada yang tidak memiliki variabelnya itu merupakan y-intercept atau perpotongannya dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita coba lihat gradien dari masing-masing garis. Kita cari gradien dari masing-masing garis. Untuk mencari gradien garis, kita cari satu persatu ya. Gradien garis hijau misalnya. Untuk mencari gradien garis hijau, di sini kita pilih 2 titik dulu. Pertama kita pilih 2 titik ya. Oh ya, kita juga harus menentukan positif atau negatifnya. Gradien ini positif atau negatif. Jadi, kita lihat dari kiri ke kanan. Kiri, ujung kiri ke ujung kanan. Nah, di sini kiri ke kanannya itu turun. Ingat lagi, waktu itu kita belajar kalau dari kiri ke kanan itu turun, maka gradiennya negatif. Jadi, gradien garis hijau itu nanti negatif. Negatif berapa? Kita pilih 2 titik dulu. Di sini kita udah pilih 2 titiknya. Lalu, kita bikin guiding line-nya horizontal sama vertikal. Kita lihat yang horizontalnya. Di horizontalnya itu 2 kotak, berarti jaraknya 2 ya. Lalu yang di vertikalnya, dari sini ke sini, itu ada 4 kotak. Yang artinya, untuk mencari gradiennya itu kan vertical change dibagi horizontal change. Di mana vertical change-nya adalah 4,
vertikalnya 4 dibagi sama horizontal change-nya adalah 2. Jadi gradien dari garis hijau adalah negatif 2. Nah, jika kita lihat dari persamaan kita tadi, di sini koefisien dari variabel X itu adalah negatif 2, di mana negatif 2 itu adalah gradiennya. Kan tadi ya, di sini kita udah tahu kalau koefisien dari variabel X itu merupakan gradien. Dan y-intercept-nya itu adalah 3. Ini y-intercept. Nah, jadi sebetulnya kita udah dapat sebuah garis yang memiliki gradien 3. Lalu apakah garis lain? Apakah pasti garis hijau? Jawabannya belum tentu. Kita lihat juga apakah garis hijau itu y-intercept-nya adalah 3. Nah, lihat di sini y-intercept itu merupakan perpotongan dengan sumbu y. Garis hijaunya ini yang warna hijau, terus sumbu y-nya ini. Apakah dia berpotongan di y sama dengan 3? Betul ya, di sini dia berpotongan nih, di sini dia berpotongan, dan disitulah nilai y-nya sama dengan 3. Jadi, kita sebenarnya sudah mendapatkan y-intercept dari garis hijau adalah 3. Sehingga garis hijau itu equation-nya adalah y sama dengan negatif 2 gradien ya, X ditambah sama y-intercept-nya. Y-intercept-nya 3 gitu. Jadi sudah terjawab karena gradiennya negatif 2 dan y-intercept-nya 3, garis yang hijau itu memiliki function negatif 2x ditambah 3. Jadi jawaban kita adalah garis yang berwarna hijau. Jadi jawabannya ini ya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Thanks for watching.